Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya bertema, jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia ini memberikan teguran yang keras kepada bangsa Yehuda karena mereka, bangsa Yehuda, sudah menyimpang dari jalan-jalan Allah. Bahkan umat Tuhan, bangsa Yehuda sudah melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka tidak lagi berbakti kepada Allah yang hidup, tidak lagi beribadah kepada Allah yang benar, tidak menyembah kepada Allah yang maha kuasa. Tetapi mereka justru menyimpang, mereka beribadah, berbakti, menyembah kepada berhala. Bangsa Yehuda pada saat itu lebih memilih berhala daripada Allah. Ini merupakan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan tentunya. Perbuatan yang membuat Tuhan kecewa. Karena umat yang dikasihinya sudah meninggalkannya dan memilih untuk beribadah, berbakti, menyembah kepada berhala. Hal itu mengecewakan hati Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-10 mulai ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Jadi padahal berhala itu sesuatu kesia-siaan. Berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Berhala itu dari kayu, dari pohon yang di hutan ditebang orang, dibuat, dibentuk sedemikian rupa, dihias dengan perak, dengan emas. Dan tadi dikatakan berhala itu seperti orang-orangan di kebun mentimun. Berjalan saja tidak bisa, harus digotong, diangkat. Berbicara tidak bisa. Namun bangsa Yehuda pada waktu itu mereka memilih untuk menyembah kepada berhala yang sia-sia itu. Dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Jadi jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa berhala itu sia-sia karena terbuat dari kayu, dari emas, dari perak. Dan ketika umat Tuhan memilih menyembah kepada berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar, yang tidak dapat berbuat, melakukan sesuatu hal, maka dikatakan bahwa berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Termasuk orang-orang yang menyembah berhala adalah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang dungu, karena memilih untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa.
Di dalam Mazmur pasal yang ke-135 ayat 15 sampai 18 di sana dikatakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dibuat sepasang mata di dalam berhala itu, tapi tidak dapat melihat. Dibuat tangan di dalam patung berhala itu, tapi tidak dapat melakukan apa-apa. Berhala itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan umat Tuhan memilih untuk beribadah kepada berhala. Dan itu mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan Yehuda tentunya itu sangat mendukakan hati Tuhan. Bangsa Yehuda tidak menyadari bahwa pilihan yang salah berakibat fatal bagi mereka. Bukan saja mereka menjadi bangsa yang ditolak oleh Tuhan, bukan saja mereka menjadi bangsa yang dibuang oleh Tuhan, tetapi mereka juga mengalami bencana yang mengerikan karena meninggalkan Tuhan dan memilih untuk menyembah kepada berhala. Kalau kita mundur ke belakang dalam Yeremia pasal yang ke-7, mulai ayat 29 sampai 34, di sana dicatat tentang penyembahan berhala dan akibatnya. Saya akan bacakan Yeremia pasal 7 mulai ayat 29. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan. Ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi akan mengalami bencana yang mengerikan. Bangsa Yehuda ketika memilih untuk menyembah berhala, mereka bukan hanya ditolak oleh Tuhan, bukan hanya dibuang oleh Tuhan, tetapi mereka akan mengalami bencana yang mengerikan. Ketika mereka menyembah kepada dewa-dewa di Tofet, maka di sanalah akan terjadi banyak kematian. Sehingga mayat begitu banyak, kubur-kubur sudah tidak mencukupi, dan dikatakan bahwa mayat-mayat akan dimakan oleh burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Akan terjadi banyak kematian yang mengerikan karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memilih menyembah kepada berhala. Kalau di zaman dahulu yang disebut menyembah berhala adalah menyembah kepada patung yang terbuat dari kayu, atau dari emas, atau dari perak, atau dari batu, dan lain sebagainya. Kita ingat sebuah peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka menyembah berhala, yaitu patung lembu yang terbuat dari emas. Kalau zaman dahulu berhala itu terbuat dari kayu, batu,
emas dan lain sebagainya, dan orang menyembah kepadanya. Namun zaman sekarang yang disebut berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Segala sesuatu yang kita kasihi, kita sukai lebih daripada kita mengasihi dan menyukai Tuhan, itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Dan bisa berupa hobi kita. Kalau kita lebih mencintai hobi kita daripada Tuhan, waktunya beribadah, kita pergi melakukan kesenangan kita. Mungkin hobinya mancing, atau hobinya olahraga dan lain sebagainya. Kita meninggalkan jam-jam doa, kita meninggalkan jam-jam ibadah hanya untuk melakukan hobi kesenangan kita. Hobi itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Bisa juga pekerjaan, kita harus bekerja. Tetapi kalau kita lebih mencintai pekerjaan kita daripada beribadah, daripada berdoa, daripada Tuhan, maka pekerjaan kita itu menjadi berhala bagi kita. Bisa juga yang menjadi berhala adalah handphone, gadget, menyukai game. Kalau main game berjam-jam, tapi ketika membaca firman Tuhan sudah lupa, tidak pernah baca firman Tuhan lagi. Setiap hari ketika ada waktu kosong, mainnya game dan lain sebagainya. Itu menjadi berhala bagi kita. Kita melupakan Tuhan untuk kesenangan kita, untuk hal yang kita cintai, kita sukai melebihi dari Tuhan. Itu menjadi berhala. Dan jangan menyembah kepada berhala. Artinya jangan mencintai sesuatu melebihi dari kita mencintai Tuhan. Jangan mengasihi sesuatu lebih dari kita mengasihi Tuhan. Tuhan harus tetap menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya, untuk kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, untuk kami mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus setia dan lebih lagi mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya negeri kami Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.